sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Terutama sekali nikmat kesehatan lahir batin, di mana dalam COVID-19 ini kami dari rombongan Dewan Dakwah Islam Indonesia Riau sempat bertemu muka, bersatu pandang, kiranya nanti kita dapat bersatu hati, mewujudkan baldatun thayyibatun warahmatullahi. Amin. Selanjutnya kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah berhasil mewujudkan masyarakat yang Islami berpusat di kota Madinah dalam sangat waktu yang sangat singkat sekali, yaitu dalam tempo 23 tahun terbentuk masyarakat yang Islami. Nah, beliau ucapkan assalamualaikum ya Rasul. Pada subuh ini yang penting kita renungkan adalah kenapa di negeri kita ini. Saya waktu masih ganteng dulu ya, tahun 67 ganteng, kadang ragu di Bogor, Bapak Muhammad Nasir mengatakan Indonesia ini negara yang paling kaya di dunia. Nah, itu bisa dibuktikan kira-kira 2 tahun yang lalu kami ada wirid tetap di IKMI tiap malam Selasa. Ada seorang pembicara menggambarkan kepada kami melalui videonya ya, emas di Papua. Rupanya emas di Papua itu gunung itu udah emas. Gunung itu emas. Kemudian itu dihancurkan, dilebur macam menjadi lumpur. Nah, itu yang dibawakan mereka. Itu puluhan ton tiap tahun emas. Berapa kaya itu baru. Jadi Pak Nasir nggak gampang, cuma negara yang paling kaya di dunia. Jadi saya belum lagi di Riau ini waktu saya di DPR dulu, Pak Rusli Zainal mengatakan Riau ini di atas minyak, di bawah minyak. Nah, minyak yang di atas ini jumlahnya 2 juta hektar. Itu masih jujur 2 juta hektar. 2 juta hektar itu 2 juta itu nolnya berapa? Banyak. Oh, segitu nolnya. 1 juta itu nolnya berapa? Nah, jadi 2 juta itu kan nolnya 6 ya. Nah, 2 juta hektar. 2 juta hektar itu kalau dikali 120 batang, saya bukan orang kayunya nanya-nanya ya, jadi tentu 120 batang. Nah, 120 batang 1 hektar kali 2 juta. Kemudian 1 tandan itu, 1 batang itu minimal nanti katakanlah satu tandan aja yang ini. Nah, itu beratnya sekitar 10 kilo. Nah, jadi 2 juta hektar kali 100 batang, 120 batang kali 1 kilo, ya, 20 kilo. Nah, 1 kilo itu sekarang 2.200, ya, malah bisa ada 2.200. Nah, kali 2.200. Nah, panen 2 kali sebulan, ya, kali 2, kali 12. Dalam suatu acara di itu saya tuliskan, ada yang nggak bisa baca. Sudah banyak kali, nggak berapa nih nggak bisa baca ya.
balik nggak bisa baca bagaimana? Nah, ini hari pun banyaknya uang. Jadi kekayaan Indonesia luar biasa. Kemudian apa yang kita beliau? Indonesia ini negara Muslim yang paling banyak penduduknya di dunia. Sekarang ini hampir 300 juta. Tapi zaman dulu ya persentasenya sudah 87%. Tapi masih paling banyak itu ya. Nah, pertanyaan kita ialah kenapa tidak terwujud masyarakat yang Islami itu? Kenapa tidak terwujud masyarakat yang Islami? Negara yang paling kaya di dunia, penduduknya sudah mayoritas Islam. Saya sudah hidup 78 tahun. Mungkin ada yang lebih tua dari saya, ya. Saya sudah 78 tahun. Nah, 74 tahun saya hidup di negeri yang paling kaya, penduduknya sudah non Islam, tapi tidak terwujud masyarakat yang Islam. Nah, inilah yang perlu kita diskusi. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Negeri yang paling kaya, penduduknya mayoritas Islam, tapi tidak terwujud masyarakat yang Islami. Nah, kalau tidak terwujud masyarakat yang Islami, masuk surga lah kita nanti. Hah? Sebenarnya ini di ujungnya sudah Pak ya. Jadi kita ini nanti dipanggil oleh Allah masuk surga, bukan masuk neraka. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan masuk kamu ke neraka pun tidak ada. Ini makin banyak ya. Ini saya pengetahuan saya tidak ada. Tapi yang ada masuklah kamu ke surga. Jadi saya ambil intinya alangkah sedihnya nanti, alangkah bahagianya nanti kalau kita ketemu di surga. Bisa nggak kita saling mencari? Bisa nggak kita saling mencari di surga? Mana Pak Sukri itu? Mana Ustaz itu? Mana Alan ya? Bisa nggak kita sering mencari itu? Bisa. Kita bisa cari nanti mana. Nah, alangkah bahagianya nanti kalau kita sama-sama bertemu di surga. Karena hidup kita itu ingin masuk surga. Tapi nanti tidak ketemu, Pak. Bapak nggak bisa ketemu saya di surga. Ada apa ya? Ada apa pun tidak ketemu dengan Pak Mukmin di surga yang pernah mentalfiai kami dulu di masjid apa? Al-Quran. Pernah ketemu di surga apa? Innamal mu'minuna kita yang tidak ketemu kita di surga. Tidak ketemu apa dengan saya di surga. Atau saya tidak ketemu dengan Bapak di surga. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Kenapa tidak ketemu saya dan Bapak? Kenapa Bapak tidak ketemu dengan saya? Ada apa? Nah, permasalahannya ialah kita tidak memenuhi panggilan Allah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal tadullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah kamu aku tunjukkan jalan? Nah, ditunjukkan lagi jalan oleh Allah. Apa jalannya? Tu'minuna billah. Nah, kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Nah, iman Allah, iman Rasul belum cukup, tapi wa tujahiduna fi sabilillah, kamu harus berjihad. Nah, ini sekarang kata-kata jihad ini kalau orang melakukan ini, kamu ini pulang dari Limojaya ini tangkap ini jihad ini jihad. Nah, jihad itu apa? Orang takut menyebut kata-kata jihad itu. Jihad itu bersungguh-sungguh kita, ya, dengan agama Allah nih, dengan din Allah nih, bersungguh-sungguh kita kerjakan, kita masuk surga.
dia masuk surga. Nah, itu yang jadi bukan masalah yang lain, ya. Tak ada tuh masalah membunuh segala macam juga enggak. Kenapa Pak? Saya udah pulang dari situ. Dulu anggota saya masuk komando jihad. Komando jihad, kalau saya teroris. Saya bilang kamu tidak usah masuk itu. Tapi karena dia kata orang Minang kacak bati ke bati, kacak tangan ke tangan, kata orang Minang ya. Ini macam bujang dolong berkeris ya. Kalau bujang itu pakai keris dia kan merasa hebat dia kan. Oh, dia mau tikam orang atau gadis jolong bersubang ya, pakai anting ya. Dia tak pakai anting gitu ya. Dia anting beli anting atau kira-kira gitu lah. Jadi macam bujang jolong berkeris ya. Gadis jolong anting itu tak tunjuk. Jadi kita tidak sadar ya. Kita bermain di lapangan orang, bukan bermain di lapangan kita. Jadi kalau kita ingin masuk surga itu, kita sendiri yang berusaha. Kalau Allah tidak ada panggil ke masuk kamu ke neraka pun tidak ada. Jadi kalau ada orang masuk neraka itu kena dia sendiri. Kalau ada orang masuk surga kena dia sendiri. Kenapa? Dia ikuti waktu dia di dunia fisabilillah. Dia berjihad di jalan Allah. Apa maknanya? Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya atau kepada kita yang tercantum di dalam Al-Quran ini kita laksanakan. Tidak boleh kita tidak laksanakan. Tak guru Nabi Muhammad. Satu huruf saja Al-Quran kita tidak kita pakai. Kita yang tadi jangan satu ayat, satu huruf saja. Saya akan tunjukin baris ini di depan, dari depan namanya kita tukar yang di atas tidak ke bawah yang bawah itu tukar kita ubah satu huruf saja itu kita kafir. Jadi makanya kalau kita ingin masuk surga, maka kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kampung, secara totalitas. Allah tunjukkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi masuk kamu ke dalam itu secara totalitas. Tidak ada yang tidak Islam. Apa yang kita kerjakan? Sehingga saya selalu mengatakannya, adakah kita ini merasa bersalah kalau aktivitas kita tidak Islam? Kita tidak tuduh orang lain. Kita hati sendiri tanya hati sendiri, tepuk dada, tanya hati, ada nggak hai mukmin aktivitas kamu yang tidak Islam? Itu aja. Kalau ada sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan gitu. Jadi dua sesat kita jangan teruskan juga balik ke pangkal. Itu namanya pepatah orang tua itu, sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Takut akan peluru, balik ke pelatutnya. Kalau sudah di pelatutnya, tidak mungkin gitu jangan tidak akan kena kita. Jadi kita sudah salah tidak balik. Nah Allah itu sungguh sangat cinta kepada umat Islam ini. Bayangkan. Jadi kalau saya tanya dulu sementara, ada nggak kita merasa bersalah? Ada nggak? Alan, ya yang paling penting Alan. Ada nggak kita merasa bersalah?
faktulu ambulan. Tikam diri sendiri. Nah, kira-kira alat mampu nggak nikam diri sendiri ya? Ya. Tikam diri sendiri. Jadi kalau taubat manusia, nikam diri mati. Nah itu taubat. Rasanya berat sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, ya Allah, sungguh-sungguh sangat sayang Allah kepada kita. Bagaimana taubat umat Nabi Muhammad? Sederhana betul. Bangunlah jam 2, jam 3 menjelang subuh ya Pak. Salat 2 rakaat. Baca ayat yang bisa dibaca. Maklumlah kita selama ini kerja kita macam-macam jadi belum pernah membaca Al-Quran sebelumnya. Nah, baca nun saja. Apa? Ada ayat nun gitu ya. Baca aja. Allah Subhanahu wa taala artinya baca nun. Allah atau dibaca sedikit 3 huruf alif lam. Jadi luar biasa Pak sayangnya Allah kepada kita. Nah lakukan itu. Kemudian Nabi salat berdoa. Sampaikan, adukan kepada Allah dosa-dosa apa yang kita lakukan. Nah kemudian berjanji tidak akan berbuat lagi. Nah selesai. Insya Allah. Nah sudah nggak lagi. Masuk surga. Cari Pak Muni belum ketemu, ya. Cari alat ketemu. Dari saya ketemu di surga. Kenapa? Kita sudah semua tahu. Nah tidak akan berbuat lagi. Ada kasus Pak ya, yang saya anggap luar biasa. Dia sudah meninggal. Nah apa saya sebut? Kalaupun dia tidak meninggal, boleh saya sebutkan. Ini contoh. Saya pernah ke Genting Island. Di mana? Tidak ada apa? Tidak ada. Ada di Malaysia itu ada pusat judi ya, namanya Genting Island. Jadi waktu saya di Peru dibawa oleh ke sana melihat orang judi pakai kereta. Jadi pulang dari itu kita cerita ada wakil ketua DPR itu namanya Pak Suratno, orang PDIP, Pak Suratno. Jadi malam-malam pulang dari itu udah capek kan? Dia tanya sama si Junta, Junta, boleh nggak satu kamar dengan Pak Mukmi? Dia bilang biasa Pak, saya sekamar dengan Pak Mukmi. Saya juga dia Kristen, saya Islam kan, tapi kan boleh satu kamar. Ya, dia biasa. Satu kamar, biasa selama kita pada orang kita. Kalau gitu saya lah satu kamar dengan Pak Mukmi. Dia wakil ketua DPR, wakil kaidir dia. Saya anggota, tapi dia mau satu kamar. Jadi akhirnya buat sambil menjalan tidur itu. Kebetulan ada korban. Nah ini ada korban. Barang sudah siapa yang akan korbankan itu? Jadi barang dia Ishak. Siapa? Ishak ya, Ishak. Jadi begitu dia bilang Ishak, saya bilang kenapa pakai ya itu? Kenapa pakai ya itu? Ya itu bagaimana Pak Munir? Ya itu yang saya minta ya. Saya dulu kalau dialog, dulu saya senang dialog. Kalau dialog kan saya tahu perasaan apa. Kalau nggak dialog tidak, iya pandang nih. Ya kan? Tapi dialog nanti, kenapa kita ini satu hati? Kalau Bapak dengan satu hati, apa yang saya sampaikan menjadi hati Bapak, kita satu hati, sama-sama kita masuk surga sama-sama itu satu hati. Jadi dakwah itu menyelamatkan, ya, menyelamatkan jamaah. Kita selamat, jamaah pun selamat.
Jangan dakwah itu merusak. Nah, jadi waktu dibilang tenang, ya itu tuh mana ini? Bapak-bapak ya enggak. Guru-guru ya kan pekawan. Saya baca, saya Islam dibaca. Dalam Injil Bapakku, korbankanlah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Nah, yaitu Ishak. Berpikir, berpikir. Sedang dia berpikir itu tambah satu lagi. Nah, ini mainnya gitu ya, tambah satu lagi. Pak, Ibrahim itu dia ingin punya anak. Kan jadi umurnya sekitar 76 tahun. Punya istri si Sarah. Sarah itu mandul. Akhirnya apa? Ibrahim kawin dengan Siti Hajar. Hajar alhamdulillah diberi oleh Allah. Lahirlah Ismail. Kan gitu kan? Ismail. Tapi Allah mentakdirkan setelah Ibrahim berumur kira-kira 100 tahun, hamil pula Siti Hajar. Lahirlah Ishak. Nah, Injil Bapak mengatakan korbankan anakmu yang tunggal. Yang tunggal itu satu apa dua? Nah, dia orang pintar, mana? Ya satu. Nih, kalau satu siapa itu? Belalak. Masuk Islam saya Pak. Nah, itu Pak. Itulah orang jujur. Ada yang saya ini begitu. Ada kejujuran. Masuk Islam saya. Tapi, tapinya Pak. Kongres PDIP selesai dulu di Batam. Cuma nanti kalau saya masuk Islam sebelum kongres, saya dianggap nanti ingin merebut kursi PDI. Jadi tidak seolah-olah enggak ikhlas saya. Saya tutup ini. Saya sudah ngerti Pak. Ya akhirnya habis kongres di Batam. Masuk Islam di rumah Pak Karim saya diramai-ramaikan. Dia itu pergi naik haji. Bayang Pak. Naik haji di Gambor Desa Rijal. 3 bulan sudah itu. Ya Pak kita pergi Jakarta turun tanggal jatuh. Langsung meninggal di situ. Kira-kira masuk surga lah dia. Secara apa masuk surga kan dia? Terus saja dia tobat. Apa yang benar tobat? Inilah contoh kasus. Jadi kita dengan main-main. Apa dengan main-mainnya? Masuk Islam secara kafah. Menjelang kita mati. Tidak ada yang kita kerjakan selain daripada ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu adalah ibadat. Apa saja yang kita kerjakan jadi ibadat. Kalau cocok dengan Allah, cocok dengan Rasul, cocok dengan pedoman kita jadi ibadat. Itu kesimpulan gitu aja. Nah, jadi kalau kita ikuti ya Allah tunjukkan jalan kepada kita ya. Agar kita terlepas daripada azab yang pedih, ayat itu di neraka nanti. Bagaimana Nabi Muhammad SAW telah melihat bagaimana neraka, bagaimana surga, apa yang dilakukan itu, bagaimana itu dilihat oleh Nabi Muhammad. Nah, yang sama saudara sekali apa? Nabi itu pernah melihat apa? Ya, mendengar langkah-langkah orang berjalan di surga. Ditanya, ya mereka Jibril itu apa itu? Tok itu. Oh, itu langkahnya Bilal. Nah, Bilal sedang tidur. Kok ada langkahnya di surga? Ini cerita. Jadi cerita Isra Mi'raj itu bukan dongeng Pak. Itu benar-benar terjadi. Itu digambarkan oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah. Inilah neraka, inilah surga. Artinya selesai dan ditanya oleh Rasulullah kepada Bilal, apa yang kamu amal? Kok sampai kadar malaikat Jibril langkah kamu
terdengar di surga. Apa yang kamu amalkan? Bayangkan ya. Rupanya, iya apa yang Rasulullah beritahukan? Iya apa? Coba lagi apa? Mungkin ada istimewa tak? Rupanya pikir rupanya apakah bilangnya? Aku nggak pernah putus berwudu. Itu jawabannya. Kita pernah berwudu kan? Saya itu ya. Tidak pernah putus berwudu. Kenapa? Berarti dia orang suci, orang bersih. Wah, hanya dan dia suci dia bersih langkahnya sampai di surga. Jadi berapa gampangnya kita ini ingin masuk surga, tapi itulah kunci-kuncinya. Makanya yang penting adalah kunci-kuncinya kita. Apa? Bagaimana membuka kunci surga itu ada. Jadi jelas itu iman. Kita harus ya iman. Jadi iman itu nggak boleh sufi. Jadi kita yang tahu ada nggak kita merasa salah kalau aktivitas kita ada yang tidak Islami. Banyak kita. Jadi itu kalau kita beraktivitas yang tidak Islami, itulah yang membuat penyakit. Ada nggak orang bapak melihat orang macam tulang gitu ya? Ada nggak? Ada nggak bapak melihat orang gemuk, ya, beratnya sampai sekian ratus kilo, gemuk. Nah karena dia melanggar. Saya di ini kan, Ustaz ini masih melanggar Al-Quran. Oh ini aja kok ini saya bilang melanggar Al-Quran. Kita kan guyon gitu ya. Ya saya melihat, saya melihat kamu itu melanggar Al-Quran. Apa yang dilanggar? Nah ini yang kamu langgar itu. Saya masih yakin kamu kudu selalu halalan baik. Yakin ya? Halal lagi baik saya yakin. Tapi di ujung ayat yang kamu langgar. Ya, nah, di ujung apa di ujung itu? Walatus, ayat yang kamu langgar. Jadi kalau halal haramnya saya yakin. Tapi yang kamu lupakan walatus itu. Kamu makan kamu tuh luar biasa. Kamu tidur, ya, sandung tadi ke, ya, sandung tadi ya, bisa jadi penyakit yang diabetes setelah ini pasti ada yang masalah kan? Jadi kalau kita tidak ada yang bisa Allah, mulus macam atletis, ini ada itu kita ada. Jadi ada yang dilanggar Allah timpakan ada alas sakit, nah kita cepat sadar, oh ini apa yang kita, oh ini mungkin makan bertubi banyak nih, atau mungkin itu banyak ya, jadi apa? Asyik. Jadi bahwa ibu dia ya, jadi kesimpulannya apa ya? Allah telah tunjukkan kepada kita jalan agar kita terlepas dari para azab yang dengan pedih ya. Apa jalan beriman? Beriman dengan itu. Iman itu ya melaksanakan semua perintah Allah dan menghentikan semua larangan. Karena Allah itu sangat indah dan tidak ada panggilan masuk kamu ke neraka, ke surga, ke neraka tidak. Yang ada masuk kamu ke surga. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya kita menyadari sehingga nanti di Indonesia itu masyarakat yang Islam. Terjunnya dengan siapa? Dengan kita sendiri, Islam kita yang kafah. Tapi kalau Islam kita tidak kafah, ini sekarang terjadi. Sudah sepakat dulu orang tua kita, negara kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu adalah Allah. Bapak baca, kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah. Itu kan ya kan? Sekarang kita menurut orang Pak, jangan dia seorang lalu terus. Itu menurut orang.
Bahkan sekarang ada Islam Nusantara. Nah, tanpa tersadari, kenapa pula Islam? Padahal Al-Quran diturunkan Islam itu turun berbahasa. Itu kan kita tahu lah itu sudah. Nah, ada inna Allah. Islam tidak ada apa-apa. Tidak ada Nusantaranya, tidak ada Syiahnya, tidak ada Muhammadiyahnya, tidak ada sama-sama itu tidak ada. Islam ya Islam saja. Inna Allah. Agama yang aku redanya Islam. Nah, waktu saya muda-muda dulu training remaja, saya tanya, semua agama itu benar nggak? Semua agama itu sama nggak? Sama nggak semua agama? Oh, kata dia karena sama. Kalau agama sama, saya tidak. Kok gitu Pak Mune? Ya sama, jadi yang praktis. Ya, jadi ya kan sama. Kalau sama kan, saya ini guru matematik lah. Ya. Sama aja lah. Kongruen sama. Ini sama. Kalau sama sudutnya sama, apanya sama, ya sama. Kalau sama, cari yang praktis. Tidak harus sholat subuh. Iya kan? Sama. Oh iya apa? Tidak sama. Tidak sama. Diinginkan oh iya tidak sama. Kan? Coba bilang, agama Hindu apa kitabnya? Agama Buddha apa kitabnya? Agama Kristen apa kitabnya? Agama Islam kitabnya sudah tidak sama. Tuhannya tidak sama juga. Ini Tuhan Buddha, ini Trimurti, ini Trinitas, ini Allah. Akhirnya kita belajar yang saya belajar itu yang patokan saja. Ibarat bapak punya kebun sawit, bapak tahu persis mana batas kebun bapak. Itu yang saya pelajari. Itu yang saya. Karena saya orang matematik. Ya benar. Jadi matematik. Tapi matematik itu Islami deh, bisa membantah orang. Tapi contohnya, besar, sudah punya Allah kan? Sudah enggak? Di mana tahu Allah? Bersama. Hah? Di langit. Ya? Di langit. Di langit. Di mana tahu dia? Udah pernah. Dia jawab, udah pernah lagi dah. Di Quran. Tahunya dari Quran. Bukan Quran. Al-Qurannya tahu dari Quran. Di mana? Apa? Alal arsh. Alal arsh, di atas aras. Di atas aras. Nah, udah di atas. Sudah. Udah di atas. Belum kan? Belum jadi yakin. Tidak pasti. Al-Quran Islam itu agama yang pasti. Jadi kita harus tahu pasti juga. Jadi tahu Allah, tahu gimana tahu? Nah, pasti jawabnya. Kalau tidak pasti jawabnya, ya ada ragu. Itu sekarang apa? Zikrul fikri, pencucian otak orang pindah agama. Jadi bukan gampang untuk meyakinkan orang kepada Islam tadi sudah. Ayolah kami Dewan Dakwah, ke pelosok-pelosok, ke suku Sakai, ke suku Mama, segitu ya. Apa ke suku Sakai ke Mama ya? Sekarang yang sudah kayak gini-gini aja. Jadi kita berdialog tentang Islam ini untuk kita mengerti. Nanti Ustaz Supri nanti Supri atau Alan nanti ya suatu saat pergi ke Amerika. Betul tak? Ini dapat iya gitu karena ini contoh kasus aja. Ini depan ya. Kemudian minum di restoran, wah ya, baju mata geometri, minum di restoran, Peking tak ada kan? Kita gosip nih. Siapa nama? Alam ya. Kamu agama kamu apa?
Islam. Oh, Islam. Dia bilang Islam. Apa buktinya kamu orang Islam? Apa jawabannya? Dia tanya, sama-sama minum dia kata, oh kamu Islam ya? Apa buktinya kamu Islam? Bisa tak kamu buktikan kamu Islam? Pakai kamu begini, kamu ini, saya nggak yakin kamu Islam. Apa jawabannya? Nah, apa jawab kita semua? Apa buktinya kita Islam di depan dia? Nah, coba ya guys. Ini kan suatu hal. Saya hanya ya. Saya hanya merangsang kita, ya. Bagaimana kita berislam itu, yang sederhana saja. Jadi kita sudah tahu, kita lupa. Karena kita nggak mau itu tahu bahwa dibaca tiap hari. Tapi kita lupa. Ditanya kita lupa. Jangan-jangan nanti waktu kita berhadapan dengan malaikat nanti kan ditanya kita lupa. Apa lupa kita kan? Ini dunianya kita lupa. Nah, apa jawab kita waktu dia tanya berkenalan agama kamu? Apa buktinya kamu wanita? Apa jawabannya? Sehingga dia yakin. Dia yakin kita Islam. Apa buktinya? Kan? Jadi bagaimana kita? Inilah yang kecil-kecil inilah yang harus kita mantapkan kepada jamaah kita, kepada saudara kita. Yang kecil-kecil ini dulu. Sehingga orang tak tahu lagi. Mungkin apapun yang kamu sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, itulah buktinya. Kita bersyahadat di depan dia. Bukti siapa syahadat? Orang tidak syahadat kafir. Ya kan? Nah, itu bukti dia berjamaah. Seluruh dunia orang tahu kalau orang Islam itu pasti bersyahadat. Nampaknya sederhana, tapi ini sangat menentukan. Ya. Jadi kita bukan apa? Tanya orang, kamu tidak Islam ini. Jadi bukti cinta Islam apa? Aisyah, kita bersyahadat. Kan itu kan sederhana di orang membayangkan. Kalau orang masuk neraka kita begitu kita bersyahadat mati kita masuk surga. Ada yang mana? Begitu syahadat mati masuk surga. Makanya siapa yang membaca sebuah kalimat syahadat di akhir ayatnya dakhala. Saya hanya mengambil ujung-ujungnya. Jadi ibarat kata kata. Nah, yang tadi. Jadi saya gimana kayak nggak tahu bilangnya, nggak tahu saya. Jadi tanya kamu, dia yang memberitahu. Ya, jadi Allah itu tidak tahu dari mana. Kalau kita yang memberitahu, nggak itu kira dari kita. Tapi kita tahu Allah pun dia yang memberitahu. Kan itu, ya, betul kan? Jadi innani lupa innani Allah. Jadi aku ini adalah siapa yang beritahu? Dia ini yang beritahu namanya innani Allah la ilaha illa anta. Ini dia yang beritahu namanya. Ini kita nggak tahu. Muhammad juga nggak tahu. Dia yang beritahu. Jadi ibaratnya matematik ini ada garis vertikal. Jadi dalam matematik yang tidak tahu itu diberi apa? Kode X. Tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu X. Nah, siapa X yang tidak tahu? Namanya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu bagaimana supaya tahu? Nah, dia yang memberitahu. Dia beritahu kepada kita semua. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Dia beritahu dari Allah sendiri yang beritahu. Innani anallah, la ilaha illa anta.
ma'budun. Aqimi sholat li dzikri. Ini kan kalau inilah contoh kasus-kasus dan yang buka ada dalam rangka nanti Dewan Dakwah berkembang di sini dalam rangka membina anak-anak, yang membina remaja, membina kita yang tua-tua ini. Kenapa? Yang tua-tuanya juga banyak yang salah. Kadang-kadang apa? Ya kadang-kadang kita beragama, beramal menurut selera kita masing-masing. Makanya beramal kita menurut. Nah, diskusi bahwa dari utak yang punya pengalaman itu sehingga kita sama-sama ketemu di surga alam bawah, ya kan? Kita ketemu di surga, ya di surga. Oh, apa sih yang kita? Tapi kalau di neraka, ya Allah, didiat oleh Nabi yang makan aja buri, minuman dari besi yang mendidih, ya. Itu yang diminum. Kemudian apa tuh lumpur apa namanya nanah ini diminum, ya Allah. Mendengarnya tapi di surga kita nih ya bentuk bapaknya nggak ada di surga. Nah, bentuk bapaknya nggak ada di surga. Kenapa? Kan di surga nanti udah ganteng semua, berubah bentuk kita berdasarkan iman kita, berdasarkan amal kita. Waduh, nggak ada macam bentuk saya nggak ada gitu. Udah berubah itu artinya. Nah, ada lagi bidadari menampil kita minum susu supaya yang mengalir, minta buah-buahan apa saja dikasih apa itu. Nah, kenapa kita terpengaruh dengan dunia ini? Dunia ini tempat dagang kita. Nah, kalau kita ingin beruntung, pakailah Al-Quran dan Sunnah, baca sedekah, mudah-mudahan kita ketemu di surga. Nah, saudara-saudara, untuk yang dapat disampaikan dari mengetuk hati kita bersama untuk kita lebih tekun yang melaksanakan Islam secara kafah, karena satu-satunya agama yang Allah redha hanya Islam. Inna dina indallah al-Islam. Jangan lagi toleh-toleh, jangan lagi. Jadi, mudah-mudahan nanti ya masjid ini penuh susah. Karena tadi malam saya dengar berapa kakak di sini? 2000. Jadi kita orang Yahudi, kami tidak takut dengan ibadah. Kami bertakut orang Islam kalau salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Salat subuh kan sama dengan jumlah lainnya, jumlah pengunjungnya salat subuh ini sama dengan salat Jumat, baru kami takut dengan orang Islam. Karena kami takut. Jadi banyak kita. Mudah-mudahan usaha-usaha kita ini mari kita bersama-sama ya, menegakkan syariat Islam ya, dan untuk Islam hingga nanti kita memasuki surga Allah ya, surga dari itu kurang maaf ya, karena saya merasa tidak asing. Kenapa? Karena bertemu dengan saudara sendiri. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ketemu dengan saudara sendiri yang lebih muda dari saya, yang lebih adik, yang lebih tua dari saya, kakak, yang lebih tua dari saya, mungkin ya nenek, ibu, ya. Ini kan persaudaraan kita. Jadi kita merasa saling, harus siap saling. Itu kurang maaf. Assalamualaikum.